Nanti kita ketemu kembali di episode Armada Mandala Udara. Kita lanjutkan bincang-bincang kita atau dongengan kita minggu lalu tentang udara. Nah, ini yang keempat, namun kita ada spesial karena banyak pertanyaan rekan-rekan. Ini hari spesial karena hari libur dan juga pilkada. Nah, sambil menunggu koneksi dengan Mas Agung, saya mau cerita. Nah, ini kelihatannya Mas Agung sudah join ya. Oke, Mas Agung sebentar ya. Oke, Mas Agung Bimo Sudiojo, oke, ini saya invite dulu. Loh, kok ikhlas? Oh iya. Halo Mas. Pak. Saya nggak pakai kedengeran nggak? Halo Mas. Saya nggak kedengeran ya Pak. Harus. Halo. Kalau kelihatan nggak? Kedengeran? Kelihatan. Tapi saya kedengeran nggak? Kedengeran, jelas. Suara saya gimana? Nggak perlu. Jelas. Oke. Mas, saya izinkan, ini spesial Mas, banyak rekan-rekan yang nanya, saya mau menanggapi. Nah, kali ini saya aja yang nanggapin karena saya bisa, dan saya ini nggak minta izin ke Mas Agung. Jadi gini, hari ini spesial kan pilkada ya, sekarang libur, kemudian ada yang mengaitkan, oh ya ini tanggal 9, kemudian episode 36, nah ini Mbak Mentari, ternyata bukan Mas ya, dia Mbak Mentari sama Mas Doni. Nah, ini kenapa hari Rabu? Pada nanya nih Mas, kenapa kok kita itu bikin hari Rabu? Nah, ini saya mau mengaitkan, jadi udah waktunya saya buka juga, jadi nggak hanya Mas Agung aja yang buka, saya juga boleh buka. Jadi sekarang ini wetonnya adalah Rabu Wage, makanya kita pilih hari Rabu. Nah, kenapa hari Rabu ini sakral? Rekan-rekan mungkin masih ingat tanggal 9 Juli 2014 waktu pemilu itu juga harinya Rabu Wage. Nah, yang lebih lucu lagi, yang pemilu yang 2019 itu 17 April itu juga Rabu juga, cuman pahing. Jadi kenapa kok nanya kan, kenapa hari Rabu? Nah, yang lebih elok lagi ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu wetonnya sama-sama Rabu Pon. Gitu. Ya ada Rabunya lah. Nah, yang lebih aneh lagi, Wan Abbas, Anies Baswedan itu juga Rabu Pon juga gitu. Aneh loh. Nah, ternyata penelusuran, tolong saya dikoreksi kalau salah. Karena ini Rabu yang nanyain, kenapa kok kita hari Rabu? Oke, salah menyan. Nah, kalau mungkin masih ingat Pilgub DKI yang tahap kedua 19 April 2017 itu juga Rabu Wage. Persis exactly sekarang 9 Desember 2020, sama juga 9 Juli 2014. Jadi Rabu ini ternyata di momen pilkada kita, pilpres kita juga itu ternyata mempunyai arti khusus. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, Gubernur, sedikit 1 menit lagi Mas, Bukovifa itu ternyata Rabu Legi wetonnya. Nah, aneh kan? Nah, cuman yang enggak itu Pak Ganjar. Pak Ganjar itu Sabtu Pahing, wakilnya Sabtu Wage. Nah, Pak Ridwan Kamil itu 4 Oktober 71 itu Senin Kliwon. Nah, saya nggak tahu apakah nanti kalau presidennya bukan wetonnya hari Rabu, Mas Agung mau ubah berdasarkan wetonnya presiden, saya nggak ngerti ya. Ya itulah keanehan-keanehan. Kalau Bu Risma itu Senin Kliwon, Bu Risma itu persis sama dengan Pak Ridwan Kamil, Senin Kliwon. Nah, nanti kalau Presiden 2024 nantinya beliau apakah mau diubah hari Senin, ya ini tergantung dari dari tim Atlantis ini. Memang aneh Mas ya. Jadi sampai 2024 kita tetap hari Rabu. Kira-kira Mas Agung sampai 2024 bahannya masih ada nggak Mas? Masih toh Pak. Oh, kalau masih ya? Oh ya. Nah, kalau 2024 itu 4 tahun. Kalau 1 minggu itu 1 tahun 52 minggu. Kalau 1 jam berarti 52 jam. Plus kopi Atlantis, anggap aja masing-masing 2 jam. Anggap aja 60 jam Mas. 1 tahun tuh Mas Agung harus ngomong 60 jam. Nah, kalau kali 4 sampai 2024 berarti kan 240 Mas. 240 jam kalau dibagi 24
Berarti Mas Agung itu 10 jam nonstop ngomong terus-menerus, 10 hari selama 24 jam ngomong terus-menerus. Nah, ini kita tunggu apakah Mas Agung sampai 2024 masih kehabisan bahan atau enggak. Sudah saya tagih sekarang loh. Saya tunggu loh. Ya, kamera kan nggak bisa bedain. Mana saya, mana pusaka saya yang di depan kamera kan. Ayo. Nggak tahu. Emang ada pusaka, Mas? Makanya. Kan kalau saya kehabisan data kan pusaka yang suruh bicara. Saya tidur. Oh, oke. Oke, Mas. Makasih. Ini, wah, ramai sekali. 62 ini. Mungkin karena banyak libur. Mas, ini, oke, Mas Boni. Ini Mas. Merah, ini Belabangan. Nah, terus ini tembok Cina, Mas, ini, Mas. Nah, ini yang merah ini tembok Cina. Nah, berarti di belakangnya ada ular. Nah, ini 6.000 km ini. Nah, ini saya nyarinya susah ini, seminggu. Oke, Mas Agung, kita lanjutkan ke udara, Mas ya. Karena kita, udara yang keempat ini banyak, banyak interupsi. Nah, kali ini kita lanjutkan dulu. Nah, kemarin angin darat, angin laut, kemudian ada angin lembah dan angin gunung. Nah, ini gimana Mas penjelasannya ini? Ya sama toh Pak. Karena pada kenyataan angin itu kan bekerjanya tidak seperti yang ditunjukkan dalam teori fisika tersebut. Mau siang, mau malam, kalau mau turun ke bawah atau naik ke atas ya tidak tergantung dari itu. Karena semuanya ini memang bukan sesuatu yang alamiah seperti yang mereka perkirakan. Memang mayoritas mungkin akan sesuai, tapi sebenarnya enggak juga. Makanya kalau orang yang sering naik gunung pasti akan tahu kalau dikatakan bahwa kalau malam itu dari gunung turun ke bawah terus atau dari bawah turun ke justru naik ke atas itu akan kelihatan sendiri. Jadi patokannya satu ya Pak ya. Data lapangan itu paling penting. Jadi kalau kita ke lapangan kita akan tahu persis bahwa sebenarnya teori ini benar apa enggak sih gitu. Nah karena saya sering naik gunung dan turun gunung, makanya saya ngerti persis bahwa kadang saya juga sering dapetin angin pas pada saat siang hari dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu sering, nggak selalu harus seperti itu. Artinya kan teori ini sebenarnya teori yang abu-abu tapi diwajibkan kita harus mempercayai itu toh Pak. Ini artinya kan satu ya bahwa teori itu tidak berlaku, berarti kan ada sesuatu yang tidak alami bekerja di sini, berarti ada faktor lain. Faktor lain itu berarti ada faktor di mana keterlibatan dari sesuatu peradaban yang tidak kita kenal dan mengatur ini semua gitu. Begitu. Tapi perbedaan, jadi teori fisika salah, Mas? Untuk skala kecil mungkin benar, tapi dalam skala besar banyak enggaknya, Pak. Yang saya alami seperti itu soalnya, karena saya kan kalau misalkan naik gunung juga saya belum buktiin benar nggak sih itu angin darat angin lembah atau angin gunung sesuai teori itu enggak sih? Saya nggak pernah mendapatkan perumusan seperti itu. Ini kalau nggak percaya tanya para pendaki gunung, Pak, untuk membuktikan itu. Nanti akan tahu persis bahwa enggak tuh aturan itu nggak berlaku tuh, malah kadang-kadang sidem kayon total, nggak ada angin sama sekali. Jadi dikatakan harusnya dari atas ke bawah, malah dari bawah ke atas. Itu sering banget, Pak. Jadi saya mempertanyakan bahwa itu teori itu datang dari mana dan itu layak dikoreksi lagi dan layak dipelajari lagi dan layak diteliti lagi dan kalau memang tidak betul jangan diajarkan lagi. Gitu, Pak. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Masih gunung dan angin. Nah ini awan lentikuler Mas ya. Ini seperti yang caping ini. Mungkin sudah dibahas ya minggu lalu Mas ya. Ya udah itu Pak. Oke. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Kemudian petir ini Mas. Ya. Ya petir sendiri kan sebenarnya kemarin bahas ini, tapi kan petir itu ada macam-macam. Jadi dari Pusoko kan juga ada yang bisa ngeluarin petir tuh seperti kayak gelap mampar, terus itu ada yang judulnya tombak ya, gelap mampar, terus ada Kiai Sumandiman, judulnya pecut, macam-macam. Dan ada yang judulnya aji-aji kayak gelap sayuto dan sebagainya ada. Cuman masalahnya kan kayak Aji Dipo gitu juga iya, itu seperti itu. Cuman perkaranya kan ketika tradisi kita menganggap bahwa itu nggak ada gitu kan saat ini, dan bagaimana supaya itu tidak kembali lagi kan, masalahnya itu kan. Makanya yang kita upayakan
bagaimana itu kembali lagi gitu supaya ini. Karena kemudian diganti dengan teori barat yang sebenarnya nggak begitu nyambung gitu loh. Seperti yang saya ceritakan minggu lalu itu bahwa kalau ada mereka mengatakan bahwa petir terjadi karena ada kelebihan muatan dalam suatu awan kemudian terlempar ke bawah itu tidak nyambung sekali gitu. Karena kalau misalkan partikel itu bermuatan sama, maka pasti kalau dia makin besar muatannya pasti akan saling menjauh. Sejenis lagi makin membesar lagi makin menjauh lagi gitu. Jadi artinya kalau muatannya makin besar itu mendungnya bubar, bukan mendungnya menjadi malah makin tebel itu berarti malah tidak masuk akal. Kalau mendungnya makin tebel berarti itu malah bertentangan dengan teori elektrostatik yang mereka bikin sendiri gitu. Gitu Pak. Dan di sini kan juga ada yang dari kadewatan kalau versi orang Jawa yang ini ya di pewayangan seperti tempat punyanya Bathara Ismoyo itu yang paketnya putih itu Kiai Guntur Wedang. Terus kalau punyanya Bathara Indro itu Kiai Guntur Watu. Ya supaya dulu gitu itu Kiai Guntur Watu. Kalau Guntur Wedang cuma dodor 2 kali. Terus kalau dornya cuma punyanya Bathara Wisnu itu petirnya merah tuh biasanya dikatakan Guntur Geni. Nah itu kan oh ini kan ada yang putih Mas ya, yang tadi putih terus kemudian ini merah ya Mas ya. Ya. Kemudian ada yang Aji Dipo ya ini ya. Ini warnanya agak keunguan ya, apa putih juga ya. Putih Pak. Itu nah warna-warna ini artinya apa Mas? Oke, itu nama Aji, tapi penafsiran Atlantisnya apa Mas? Tergantung pemiliknya, karena kan ketika ini yang turun dari Kadewatan atau dari Atlantis atau dari ini beda-beda Pak. Jadi memang mereka mencoba. Jadi warna-warna tertentu itu kepunyaan siapa dan sebagainya itu yang sudah saya sebut tadi kan untuk yang Kadewatan tadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dari Atlantis itu biasanya yang digunakan gelap sayuto kalau enggak guntur apa namanya itu guntur laut nah ini gelap sayuto Mas ini Mas. Ini gelap sayuto ini. Gelap sayuto seperti itu. Kalau guntur laut itu biasanya petirnya akan sambung menyambung dan tidak berhenti minimal 30 menit Pak. Itu namanya kayak guntur laut. Itu jelas itu Atlantis yang punya. Jadi kalau pernah menjumpai seperti dua terus sampai 30 menit minimal, bahkan bisa sampai berjam-jam tidak berhenti. Jadi sambung menyambung ya, bukan dua terus ada jedanya itu bukan. Tapi kalau terus-menerus tidak berhenti itu namanya guntur laut. Sayangnya Keraton Jogja sama Solo punya gamelannya, tapi kenapa guntur lautnya tidak bisa terkendali pakai itu lagi ya tidak tahu ya. Harus bisa. Oh iya, jadi kaitan gamelan dengan saya juga lupa mau nanya, Mas Agung pernah singgung dulu. Kaitan gamelan dengan petirnya apa, Mas? Apakah kalau dimainkan petirnya berhenti atau justru gamelannya dimainkan ngundang petir datang? Itu gimana? Dua-duanya, Pak. Jadi tergantung dari yang nabuh sama yang ini ngerti apa enggak dulu. Kalau ngerti ya bisa manggil, tapi kalau tidak ya enggak. Ya seperti pusaka toh Pak, kalau misalnya digunakan oleh orang yang nggak tahu kan pasti ya cuma jadi besi biasa. Nah, mesti harus ngerti mantranya dulu atau sandinya dulu. Password itu penting, password atau mantra itu penting. Jadi ketika sandi itu tidak dimengerti ya tidak akan ada fungsinya. Jadi seperti yang kan seperti itu. Ketika saya capek ya pusaka saya yang gantikan. Oke, ini guntur laut Mas. Guntur laut itu mesti harus hanya di laut atau juga di daratan, Mas, pengertian? Bisa di daratan dong, Pak. Bisa di daratan. Karena di Jogja bulan apa ya, Desember atau Januari ya, waktu itu. Ya tahun lalu ini loh. Itu hampir 1,5 jam gitu bunyi terus duar di Jogja waktu itu. Ini pedut, Mas. Ya, pedut juga gitu. Karena kabut itu kan kadang-kadang harusnya kan kita harus mengerti bahwa yang namanya kabut kalau turun itu kan berarti harusnya jarak nggak mungkin cuma 1 meter gitu kan Pak. Tapi kan kadang-kadang orang nggak ngeh ini kabut kayak tembok doang itu tebelnya 1 meter kadang-kadang cuma ya 2 atau sampai 5 meter setelah itu bersih lagi itu harusnya orang mulai curiga dengan yang kayak gitu loh.
Apalagi kan di Hmm. loncengnya bunyi ya Pak. Itu Loncengnya bunyi. itu kiai yang enggak kiai beneran Mas itu kiai KW itu Mas. Terus Hmm. Ya, ada yang namanya kayak Pedot Segoro, terus ada macam-macam. Kabut sendiri juga ada banyak yang memiliki ya, ya di bawah Bathara Sujendro itu ada sendiri, yang di bawah Bathara Sambu juga ada sendiri gitu kan. Tinggal kita harus mengenali itu semua satu persatu gitu. Dan di bawah Atlantis juga ada sendiri, itu beda-beda. Tapi pada dasarnya garis Mas, batas seperti itu gitu. ini ada yang nanya di chat Mas Wahyu, kenapa kok itu dinamakan lidah Mas? Apa ini apa kilat itu kenapa lidah? Apa mungkin ada kaitannya juga? Eh, karena bentuknya Pak ya, tapi karena pada dasarnya sebenarnya bukan. Jadi lidah itu karena bentuknya memang mendekati itu gitu loh, mendekati lidah ular Hmm. gitu bentuk dari petir itu. Tapi itu adalah istilah baru sebenarnya. Kalau di istilah lama kan bukan disebut lidah, petit kalau di istilah anu kan. Petit itu bisa diartikan dengan pedot, ujungnya pedot atau ekornya ular gitu kan. Hmm. Tuh. Karena bentuknya yang tajam ke bawah gitu. Nah, ini Seperti pecut ya Mas ya, lidah ya, menjulur gitu ya. ya, ini pawang hujan. Ini kan kalau teman-teman di sini pada senang main golf itu pasti akan tahu persis bahwa hujan sederas apapun biasanya di lapangan golf itu kalau kita lagi main itu ya, Pak Marius kan yang juga sering main golf tahu Pak. Itu kan Eh, biasanya juga kasus di beberapa lokasi pertambangannya Pak Marius juga begitu kan. Jadi kalau misalkan dia nyewa pompa lebih baik nyewa pawang hujan kan Pak Ya di betul, tambangnya Pak. nyewa menyan. Ya, karena biaya menyan itu lebih murah, jauh lebih murah daripada nyewa pompa. Ya memang begitu. Jadi menyan paling 1 kilo berapa gitu. Itu bisa berapa bulan gitu kan. Sementara nggak nyampe 100.000 bisa berapa bulan gitu. Tapi nyewa pompa per jam berapa gitu kan. Belum bahan bakarnya habis berapa gitu kan. Terus kalau ada Hmm. kerusakan atau orang kita masih kena 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 penalti lagi gitu kan. Ya, seperti kasusnya orang ada beberapa orang di Jogja itu kalau ditanya, "Loh kenapa sih kok enggak kamu kan orangnya kaya, kenapa enggak pakai satpam?" Lah, nganggo pusaka ya lebih murah kok. Pusaka bagai apa cuma disajeni pakai kembang aja nggak nyampe 30.000 itu sudah untuk 35 hari ya. Kalau satpam bayar per bulan berapa? Teman saya di Jogja. Tapi Nah, rumahnya nggak kemarin kan udah orang masuk yang langsung tidur nggak bisa ya, nyolong, merem gitu aja iya, udah. Mas. Jadi mindahin yang dilakukan dukun mindahin gunung itu bukan jin, Mas. Kalau di teori Atlantis. Dan sekarang kan masalahnya apa-apa itu kan tergantung dari perjanjian kan Pak. Seperti yang saya katakan minggu lalu itu bahwa sekarang kalau misalkan ada truk di depan mau nyelonong, Pak Marius ngelakson, apa hubungannya suara klakson itu dengan berhentinya truk? Tidak ada kan Pak. Tapi kan itu sudah suatu perjanjian bahwa kalau ada suara klakson, orang harus waspada gitu kan. Hmm. Kalau sekarang apa hubungannya tanda rambu-rambu lalu lintas yang tanda merah di tengahnya ada putihnya gitu? Itu kan tanda Hmm. artinya stop, nggak boleh jalan, nggak boleh masuk ke sana gitu kan? Apa Hmm. hubungannya dengan mobil nggak masuk ke sana gitu? Kan itu bukan 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 sesuatu hal yang kemudian gara-gara tanda itu maka kemudian benda itu nggak bisa lewat. Bisa aja lewat, tapi orang yang mengendari kan ngerti aturan, Pak. Gitu kan? Itu Ya. kan ngerti aturan. Aturan itu terjadi karena perjanjian kan. Jadi bukan bukan karena bukan karena tanda itu tuh saking saktinya sehingga semua mobil mogok nggak bisa masuk sana itu enggak. Gitu. Itu perjanjian antara nenek moyang kita dulu kan begitu. Sehingga daripada apa beberapa perjanjian tertentu sudah dikeluarkan supaya untuk membatasi hal-hal tersebut gitu loh. Oke, Mas, ini abu vulkanik, Mas. Ya, ini kan sebenarnya kan sebelum ada beberapa gunung yang meletus kan saya sudah memperingatkan bahwa sudah mulai terjadi abrasi di pantai selatan dan abrasi itu biasanya kalau sudah mencapai jarak 200 meter itu biasanya akan ada gunung meletus. Lah semoga inilah, saya bukan mengharapkan ada gunung meletusnya Pak ya, tapi semoga banyak orang yang kemudian mulai meneliti nanti kalau pasir yang keluar itu ada kandungan garamnya apa tidak gitu.
Nanti kandungan garamnya cocokin dengan kandungan ada di pantai selatan Jawa gitu. Tujuannya apa? Supaya orang ngerti bener bahwa ini sebenarnya pasirnya datang dari gunung, atau pasirnya bukan dari luar gunung gitu. Jadi akan ketahuan bahwa ini nanti alami atau tidak alami gitu. Sebenarnya kalau misalkan bisa dipasang beberapa flyer seperti yang saya maksud waktu itu, supaya flyernya nanti waktu ada gunung meletus ngeluarin flyer kan lucu Pak. Sebenarnya seperti itu kan. Karena pada saat percobaan kita yang dulu itu kan ternyata batu-batu yang kita kasih warna-warni itu kan pada keluar di daerah Kediri gitu. Ini kan harus dicoba. Kemarin ada teman yang nyoba tapi flyernya kurang banyak sih memang karena ya untuk letusan banyak gunung kemudian flyernya tidak nyampe 100 biji itu kan kurang Pak ya. Ya, dan hanya satu pantai sayangnya. Harusnya kan seluruh pantai yang terkena abrasi tersebut gitu. Kalau toh turun mungkin nggak begitu kelihatan. Iya. Pasir angin Ini itu kan ya itu yang saya maksudkan di situ tadi bahwa ada yang membawa gitu, yang bawa kemasan angin itu kan Kanjeng Ratu Kidul gitu kan. Itu ada armadanya beliau yang membawa itu semua. Jadi ini sementara ini kan orang ngomong itu semuanya adalah kejadian alam yang apa yang alami kan. Saya ingin menyatakan bahwa ini tidak alami, ini semua ada pengendalinya. Makanya berbaik-baiklah dengan pengendalinya supaya minimal lokasi kita itu menjadi lokasi yang tidak jadi sasaran gitu kan. Iya, Mas, ini udara Mas, tapi ini saya sambil browsing kanan kiri, jadi saya punya pertanyaan. Jadi ini kaitannya dengan jongko Mas. Jadi ini kita bagi ya, udara tetap jalan. Kenapa? Oke, ini oh ya, Mas. Jadi ya jongko muter ini ya jongko. Nah, karena ini kaitannya dengan pilkada gitu loh Mas. Jadi banyak orang tanya, sebetulnya kita ini sudah dalam takdir lah katakan ya, jongko artinya sudah masuk lorong nasib, terus kemudian kita ini tinggal ngikutin aja, tinggal ngejalanin, atau kita bisa merubah nasib atau bisa merubah apa namanya jongko itu karena kita memilih bupati atau wali kota yang benar. Itu dari sisi Atlantis gimana Mas? Sekarang ini masih zaman kalau bendu Pak. Jadi Atlantis belum terlalu banyak turut campur tangannya di situ ya. Tapi paling tidak mereka juga akan mengamati kalau kira-kira terlalu bikin rusak banget juga tidak akan mereka biarkan. Karena kenyataannya pada saat negara ini benar-benar sudah mendekati masa paling susah, itu mereka turun tangan. Jadi ini juga demikian. Jadi kalau kita melihat dari kondisi saat ini, seharusnya ya, jadi harusnya tidak terlalu lama lagi mereka harusnya bertindak dan ya kalau mereka bertindak sebaiknya pemerintah itu mbok yo cepet gitu pindah ibu kotanya gitu aja Pak. Oke. Jangan dilama. Kita butuh ibu kota negara. Sampai kita nggak punya ibu kota negara gitu. Tapi pemerintah tidak wajib mendengarkan saya. Jadi kalau mau nggak didengar ya monggo. Itu hak prerogatifnya. Baik Mas. Nah kaitannya dengan tadi jongko tadi. Ini yang saya ngumpulin beberapa gambar. Jadi ada ini, nah ini contohnya ini. Ini tanda-tanda zaman yang sudah terjadi ya, sudah terjadi. Jadi yang dikatakan WW putih yang sudah diramalkan ya, ini terjadi. Itu artinya apa Mas? Berarti kan kita sebetulnya sudah tahu atau ini apa? Karena dikait-kaitkan aja. Itu gimana Mas penjelasannya? Itu dalam serat Sabda Tomo kalau nggak salah di buku ke-14 saya lupa ya buku keberapanya itu kan akan ada kalau dalam bahasa Indonesianya ya akan ada WW putih yang gegamannya tebu hitam yang akan menyerang wedon. Wedon itu kan sesuatu yang tidak terlihat dan kalau kita perhatikan kan ini sangat mirip toh Pak karena saat ini WW putih itu ya benar-benar kayak menyebar di seluruh dunia karena harus memerangi sesuatu yang tidak terlihat kan. Dan senjatanya rata-rata tergulung gitu, terutama pada saat penyemprotan disinfektan karena yang bisa dilihat masyarakat kan yang itu bukan yang di dalam rumah sakitnya kan. Jadi yang dilihat oleh si peramalnya si Ronggo Warsitonya sendiri kan
ketika Iya, iya, iya. Jadi energi yang nampak itu ya. ya yang nampak oleh beliau itu. Makanya kan penggambarnya ke WW putih. Kenapa kok WW kok bukan hantu yang lain atau bukan makhluk yang lain gitu? Karena WW itu kan jenis makhluk yang kulitnya berkerut-kerut. Nah ini lihat aja Pak, dari yang Bapak tunjukkan tadi gambarnya. Kan itu eh, apa namanya, baju APD-nya kan pasti tidak mulus gitu kan? Tuh, Ya, kerut-kerut kan? ya. Kalau dikatakan WW putih ya memang tepat, tapi bukan berarti itu orangnya WW, bukan. Itu hanya untuk penggambaran aja, akan ada sesuatu yang berwarna putih, yang berpakaian serba putih, yang akan menghabisi wedon gitu, yang habisi sesuatu yang tidak terlihat. Jadi berbeda dengan yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit itu kan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Itu mereka hanya memberikan kalau nggak salah cuma memberikan tambahan kekebalan kepada si pasien, tapi yang benar-benar menyerang si wedon tersebut itu kan yang nyemprot disinfektan toh Pak. Nah, Rata-rata medonya ini virusnya ini Mas ya? itu kelihatan apa tidak? Karena wedon itu kan artinya makhluk yang tidak kelihatan dan menakutkan. Ayo, bener kan? Yang itu minggu lalu sudah saya ungkap, tapi Pak Maris ternyata nemu gambarnya Pak. Iya, ini saya cari-cari. Jadi saya mau mengaitkan dengan ya pertanyaan rekan-rekan aja, biar kita bagi Mas ya. Jadi ada udara, tapi karena ini pilkada, ada tanda-tanda zaman. Nah ini kalau bendu tadi, kalau subuh tadi. Nah, terus Mas Agung pernah juga ngomong kasingget-singget ya. Jadi kita ini dikotak-kotakan hidup kita gitu Mas. Sekarang di lockdown gitu. Ya, coba perhatian gambar yang tadi, Pak. Bukan kan tidak cuma di Pulau Jawa kan, bahwa tanah Jawa bakal kesingget-singget itu sebenarnya kan bukan hanya menunjukkan posisi Pulau Jawa. Terjadinya beberapa wilayah. Sampai sekarang loh, Pak, coba deh. Kalau nggak percaya, banyak kompleks seperti termasuk di perumahan saya, itu yang tadinya pintu keluar itu kan ada 2 pintu, depan belakang. Sekarang pintu belakang ditutup terus dengan alasan yang sama. Alasannya karena corona. Gitu. Jadi Jawa bakal kesingget-singget benar. Bahkan kemarin sempat terjadi kan penyekatan jalan dan sebagainya, orang nggak boleh mudik, orang yang sudah terlanjur mudik nggak boleh balik dan sebagainya. Kemarin sempat terjadi seperti itu kan. Walaupun ternyata penjagaannya juga tidak ketat, jadi ternyata ya masih gampang aja itu. Apalagi Nah itu ada pertanyaan nih Mas Tuanjo. Berarti Satrio Piningit bakal muncul setelah tanda-tanda zaman ini terbukti. Ya harusnya iya Pak. Makanya harusnya ya. Harusnya iya. Makanya kan tugas kita ini kan nyindir, gamet gue gitu kan sebenarnya itu kan. Moga-moga didengar sama dia Mas ya. Didengar. Oke Mas, ini mobilnya Mas Agung ini kenapa ini nongkrong di sini nih di depan rumah ini? Mobil saya kok ditaruh di sini Pak. Wah Pak Maris ya fotonya di mana? Ada dong, iya dong, saya juga nyelidikin dong. Apakah Mas Agung nih Presiden Atlantis beneran atau enggak? Saya harus punya cara saya. Ya enggak lah Pak. Itu kan ada cerita tentang kereta tanpa turonggo. Maksud Pak Maris itu ya bahwa iya. Besok bakal ono kereta tanpa turonggo, kereta yang tidak ditarik oleh kuda. Ya itu salah satu di saya kan berarti Pak. Kereta yang tidak ditarik oleh kuda. Kok bisa nemu sih Pak? Iya dong, saya nyewa private investigator. Handphonenya Mas Agung aja saya sadap nih sekarang. Lagi tahu semua saya. Saya harus menyeleksi kan. Bagus. Kenapa mobil saya dipakai contoh loh, curang ini. Oh jadi itu Mas ya, salah satu pertanda ya Mas ya, turonggo ini ya. Oke. Kemudian kok ya Pak, kok sampai ngerti satu persatu gitu? Ya makanya ini salah satu kelebihan saya. Saya pakai Aji Jolo Sengoro, jangan. Maka nanti saya ceritain Mas, ada kaitannya ini Mas. Ini jadi jangan udara terus karena karena rekan-rekan ini saya summarize pertanyaan-pertanyaan di YouTube, di IG ini biar nyambung lah. Walaupun kita satu arah tapi biar nyambung. Nah nanti kalau dua arahnya di Zoom di bulan Januari.
Nah ini pasar hilang kumandangnya Mas ya, ini ya, saya Ya, mengartikan mall yang sepi ini Mas ya. ya. Eh, pada dasarnya kan mall itu pasti ramai kan biasanya Pak. Ya. Nggak ada mall gitu harusnya. Tapi pada saat awal-awal terjadinya wabah yang mendatangkan wewe putih itu, yang gegaman tebu ulung tadi, terus itu kan ada banyak hal yang kemudian membuat orang jadi takut mendatangi tempat-tempat seperti itu dan bukan hanya takut, tapi pemerintah sendiri juga melarang tempat-tempat itu beroperasi kan. Sehingga Hmm. akhirnya sampai pasar hilang kumandangnya beneran gitu loh. Jadi bener-bener tidak Hmm. ini. Jadi yang dimaksud dengan pasar hilang kumandangnya itu harus ngikutin zaman Pak, bukan pasar tradisional saja yang harus seperti itu gitu. Tapi ngikutin zaman bahwa pasar zaman sekarang adalah pasar seperti itu kan. Dan itu benar-benar Hmm. kumandangnya bener-bener hilang kumandang ya, yang sampai sekarang kemungkinan kan masih banyak juga beberapa mall yang kelihatannya sepi banget gitu kan. Kalau dulu kan kita kalau masuk seperti ke Taman Anggrek itu sampai nyari parkir susahnya setengah mati kan. Sekarang kan Hmm. agak dulu Ya. kan sampai keluar lagi itu nggak dapat parkir kan. Kalau nggak terpaksa sampai harus pakai vale gitu. Ya. Terus sekarang vale mungkin nggak laku Pak. Iya, 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 iya. Memang ada juga ini Mas yang mengartikan kalau dulu di kampung kita itu kalau pasar itu kan kedengeran jauh gitu, ngomong gitu kan. Nah terus sekarang ini terus masuk mall, terus sekarang pindah ke platform apa namanya aplikasi gitu. Lebih sepi lagi gitu. Uang transfernya pakai uang, nggak pakai uang kartal ya, pakai transfer. Jadi akhirnya beralih yang semula tradisional kemudian masuk ke dalam gedung kemudian pindah ke handphone gitu Mas. Ya, tapi kan terus tidak nyambung dengan pernyataan bakal ono wewe putih gegaman tebu bulung, itu nggak nyambung kan dengan cerita itu. Terus tidak nyambung dengan tanah Jawa bakal kasingget-singget, itu juga nggak nyambung kan. Jadi Jongko itu Iya. kan berjalan satu peristiwa. Dalam satu peristiwa itu yang terjadi adalah pasar hilang kumandangi, tanah Jawa bakal kesingget-singget, terus kemudian bakal ono wewe putih gegaman tebu bulung gitu kan. Itu kan satu Hmm. kejadian. Jadi kalau dikatakan seperti tadi, berarti tidak berhubungan dengan Jongko yang diceritakan oleh leluhur kita. Karena semuanya itu harusnya kan nyambung dalam satu cerita gitu. Hmm. Itu Oke. Pak, paling tidak. Itu ada yang di chat Mas Mayali bilang oh apa tadi udah lewat gara-gara WW Putih dia kesingkir dari Jakarta katanya. Banyak Mas yang gara-gara WW Putih kehilangan pekerjaan juga banyak. Jadi korbannya Oh, banyak ini Mas. itu Pak. Gara-gara pedonnya yang kesingkir itu. Oh, medonnya ya, medonnya ya. Nggak Berarti WW. nyingkirin orang. Dia justru malah menghabisi pedonnya itu kok. Gitu. Oh, iya. Jadi WW putih di pihak kita ini. Mas, Iya, tadi kita. ada di pihak kita, ada di chat ada Mas Hendri nanya katanya apa hubungannya ini Ratu Selatan dengan Elizabeth gitu. Baru dengar saya Elizabeth terus Selatan apa karena ada unsur Selatan sama Sabetnya itu. Kayaknya nggak ada hubungannya Mas ya. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau Inggris pernah diundang ke sini itu ada reliefnya di apa Borobudur bahwa pernah diundang sampai harus memberikan sesuatu seperti itu ada di Borobudur. Silahkan dilihat. Cuman masalahnya kan kalau Hmm. apa, saat ini ya sayangnya ya Borobudur mungkin tidak bisa dimasukin. Cuman kalau masuk kita cuma lihat dari luar kalau nggak salah. Tapi ya nggak tahu ya. Sekarang nggak bisa dimasukin atau belum. Cuman di sini nanti kalau misalkan paling gampang itu naik ke trap kedua atau ketiga ya, saya lupa. Kedua sih kalau nggak salah. Trap kedua terus belok kanan. Nanti akan ada itu relief orang Eropa, raja-raja Eropa diundang ke sini, tapi posisinya tuh yang membawa upeti, bukan bukan kita yang kasih upeti gitu. Harusnya itu tertanda. Hmm. Oke, oke, oke. Mas, kira-kira kalau mungkin nggak ini kita suatu saat bahas tentang relief-relief gitu, mungkin nggak? Mungkin, teman masalahnya pasti nanti akan ada yang tersinggung, Mbak, karena ada yang sudah terlanjur ngomong bahwa itu adalah cerita sesuai agama mereka gitu. Jadi menurut saya itu tidak menarik untuk dibahas daripada nanti bikin keributan. Karena pasti beda banget kalau saya yang bahas dan
nanti ketika ada hubungan dengan lapangan dan sebagainya, mereka tetap aja pokoknya nggak mau terima gitu. Gitu. Jadi itu tertutup aja. Kalau mau tertutup, oke, saya akan tunjukkan satu persatu bahwa cerita yang ditunjukkan oleh sejarawan ini itu tidak nyambung gitu. Tapi tidak perlu diungkap di sini. Oke. Makasih Mas. Kita lanjutkan ini negoro ilang kereng-kerengnya ini maksudnya apa Mas ini penafsirannya ini? Negara hilang kan kesibukan beberapa negara sampai sepi Pak. Bahkan kita tidak hanya di negara kita loh, di Amerika waktu itu sempat yang namanya jalan yang paling crowded pun sampai sepi banget kan. Itu berarti dikatakan negara hilang kereng itu berarti negara kehilangan ininya apa kesibukannya. Jadi kehilangan keramaiannya, kehilangan apa aktivitasnya. Dan itu kan banyak tuh, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Bahkan bukan hanya di Asia, sampai ke seluruh dunia kan berlaku itu. Gara-gara itu nyambung dengan peristiwa munculnya WW Putih ngabras yang wedon itu kan. Sejaman dengan. Jadi ini memang tanda-tanda zaman akan beralih ke kalau subuhnya udah mulai muncul banget gitu. Gitu. Makanya semua tanda-tanda itu sudah mulai ada satu persatu, memang belum semuanya, tapi ada yang sudah ini zaman masyarakat kita bagaimana mengartikan itu gitu aja kan. Bisa apa tidak mengartikan apa kata-kata leluhur karena semuanya serba sandi kan Pak. Tidak terbuka gitu loh. Karena istilahnya kan jadi beda. Kalau zaman sekarang istilahnya APD gitu. Tapi kalau mereka kan tidak punya istilah mereka punya istilah sendiri, tapi kemudian kalau dipakai menggunakan istilah mereka kan kita nggak akan ngerti. Makanya pakai istilah PW putih itu karena itu. Gitu. Dan mereka punya istilah sendiri. Tapi kita nggak akan paham dengan istilah mereka. Mas, tadi disebut ya peralihan kalau bendu ke kalau subo. Nah, bebendu itu kan kutukan, Mas. Hukuman, jadi hukuman ya. Nah, apa benar kita ini dihukum, Mas? Ya kalau tidak dihukum, ngapain sampai ini semua orang pergi aja jadi terbatas. Terus kemudian ya sesuai dengan dijangkau kan bahwa ada banyak hal yang terbalik ya. Jadi orang benar disalahin, orang salah dibenerin, orang rakyat kecil diece-ece dan sebagainya. Walaupun di era pemerintahan sekarang sudah mulai membaik pelan-pelan gitu loh. Tapi paling tidak beberapa petunjuk itu ada. Lah, beberapa petunjuk atau hal-hal yang sifatnya mengerikan mungkin tidak dibahas di sini, Pak ya. Tapi untuk beberapa hal yang sifatnya itu akan menuju ke kebaikan dan beberapa ciri-ciri kejadiannya mungkin kita bisa ungkap di sini. Tapi yang nanti bahwa nanti akan terjadi apa-apa yang sifatnya membuat orang jadi malah takut, mending jangan dibicarakan. Gitu. Mas, ini ada yang nanya ini, apakah Satria Piningit itu orang Jawa atau utusan dari peradaban sebelah ini, dari Mas Zuhar Mizan? Ya, problemnya itu harus nanya ke Satria Piningitnya, Pak. Dia orang mana gitu. Nanti udah muncul ditanya KTP-nya, Pak. Jadi biar ketahuan gitu. Soalnya kalau kita yang ditanya kan, kita tuh tujuannya mancing supaya dia bisa muncul gitu. Keluar. Tidak. Tapi kemarin Satria Piningitnya udah datang, Mas, itu Sinovac dari China itu, Mas. Tapi yang dari Amerika belum datang, SP-nya. Satria Piningit cuma satu, Pak. Jadi tidak mungkin dua. Dan sebenarnya kan nanti cukup menggemparkan sekali karena ada sesuatu hal yang tidak diduga oleh banyak orang gitu. Coba Pak Maris ngerti nggak? Coba ya, coba nanti ada pertanyaan Pak Maris yang marah ke situ nggak? Saya pengen tahu. Ya nggak diduga. Oh. Mas, ini. Iya. Mas, ini saya terusin, Mas, biar ini waktu udah 21.39. Ini kan tadi jongko, Mas, ya, tanda-tanda zaman ya. Nah, terus katanya di luar tanah Jawa ono perang sakjabane tanah Jawi ada perang gede. Nah, ini apa, Mas, pengertiannya? Ini kan baru akan terjadi, Pak, yang ini. Sebenarnya baru akan, tapi beberapa wilayah sudah mulai terjadi, ada perang besarnya sudah mulai, tapi perang yang benar-benar besar itu akan terjadi.
Ya dikatakan Hmm. sampai munculnya jamur dipo. Jamur dipo ngerti kan Pak? Jamur dipo itu adalah sesuatu yang bentuknya kayak cendawan Ya, gitu. ya, ya kayak Ya, caping juga itu kan Mas ya. ya, kan itu udah ngingetin kan gunung-gunung itu besok akan muncul cendawan seperti itu loh gitu kan. Ya, Hmm. kalau itu sudah muncul jamur dipo ya berarti ini Satrio Pinit harusnya sudah saatnya muncul gitu kan. Cuman Hmm. ya dia yang bisa mengendalikan ini semua karena jamur dipo itu ada yang bisa mengendalikan cuma dia. Kalau orang nggak bisa, hanya bisa kena efeknya iya gitu. Nah, Tuh. Mas, Perang Dunia satu 2 ini belum besar kalau dibandingkan jamur dipo nanti, atau skalanya gimana? Skala daya rusaknya? Yang keluar Pak, belum ada jamur dipo yang keluar. Kalau seperti yang terjadi di Jepang itu jamur diponya bukan seperti itu karena jamur eh, apa kalau harusnya kan kalau jamur tipe benar-benar keluar di situ ya Honshu itu habis. Satu pulau Honshu bisa lenyap harusnya. Itu kan bahkan Hmm. Hiroshima dan Nagasaki aja masih belum masih ya hancur iya, tapi masih masih ada kotanya kan Pak. Itu Hmm. masih tipe mini. Jamur tipe mini atau jamur apa ya namanya KW atau apa itu istilahnya itu. Nah, menurut ini ramalan Atlantis ini, jamur dipo itu akan muncul bikinan manusia atau alam? Maksud saya, apakah ada satu gunung yang meletus yang besar seperti kan ada 5 letusan dunia ini. Di dunia ini ada 5 gunung api yang meletus, yang 3 ini dari Indonesia. Nah, alami seperti itu, alami dalam tanda kutip, atau memang perbuatan manusia seperti yang Hiroshima Nagasaki, Mas? Perang, kemudian ada bom nuklir, hulu ledak nuklir, terus kemudian menghancurkan peradaban. Kalau kalau Bathara Bromo kan ngendikane bahwa besok bakal ono tabung yang bebayani jagat, gitu kan? Itu ada di beberapa selat Jongko yang kepingin sekali ya. Bakal ono Hmm. nyetak benih tabung yang akan bebayani jagat, yaitu yang bisa nyaut Satrio Piningit gitu kan. Tapi sudah ada jamur tipe satu gitu paling tidak. Tuh. Hmm. Jadi artinya apa? Itu berarti bukan alami. Jadi akan ada perang dan itu akan muncul dari wilayah lor, kulon gitu kan kalau kenyataannya kan begitu. Hmm. Lor Kulon. Jadi perang laut Cina Natuna kemarin masih Ya, nggak jadi, Mas? Apa kurang besar nantinya? kan ini belum perang mereka Pak. Baru panas-panasan aja kan. Satu maju, satunya mundur, satunya maju, satunya mundur, satunya mundur gitu terus kan belum belum berani-berani kan. Tapi ini nanti kan Hmm. tapi semuanya sudah mengarahkan bahwa aku duwe loh untuk saya punya loh untuk buat jamur tipe gitu kan. Masing-masing negara sudah mulai menunjukkan itunya kan. Hmm. Ada Hmm. tipenya dia bisa bergerak dengan kecepatan hipersonik, ada yang ini, ada yang bisa Hmm. untuk tenggelam kapal Indo Amerika dan sebagainya. Lihat aja nanti Tapi gunung meletus pun kan juga kita bisa penafsiran jamur dipo juga kan, Mas, sebenarnya. ya itu boleh saja Pak ditafsirkan seperti itu. Tapi kalau ditafsirkan seperti itu pasti tidak ada hubungannya dengan kondisi jongkok karena jamur tipe yang ditunjukkan itu kan dilambangkan dengan songsong agung payung keprabon yang wajah payung kuning itu tegak tengahnya kan ada garis tegak bukan 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 begini loh Pak bukan satu Hmm. vulkano gitu kan tapi kayak Hmm. ada cagae gitu. Hmm. Cagak di tengahnya ya, Mas ya. Oke, Mas, ini kita lanjutkan ini. Nah, ini wahing gebres-gebres pada meninggal ini, Mas ya. Ya memang ada pernyataan seperti itu akeh wong yang wahing gebres mati gitu di daerah yang namanya Wuhan gitu kan pertama kali di situ kan Oh, karena wahing ya, Mas ya. ya. Jadi makanya saya juga heran, Mas ya, masa tidak ada seorang spiritual yang bisa meramalkan ya kejadian yang luar biasa. Artinya pergerakan energi ini kan tiba-tiba berhenti maghrek gitu ya. Jadi sebenarnya di serat-serat kuno sudah diramalkan, Mas ya, kejadian seperti itu ya.
Sudah, cuman masalahnya kan ketika kita menganggap itu tidak ada kan. Karena kesalahan yang kita lakukan adalah gini loh Pak, bahwa masa depan itu tidak bisa diramal, itu saja. Masalahnya itu. Ya, bagi nenek moyang kita, semuanya bisa diperhitungkan, bisa dibaca. Bahkan Bapak Pelery Karso yang hidup di abad ini aja itu, yang di abad lalu, Deng. Berlalu jadi ini ya, abad lalu ya berarti 1990-an kok saya ketemu beliau itu. Bisa memfotokopi suatu buku yang akan terbit 10 tahun kemudian, itu kan lucu Pak. Hmm. Difotokopikan buku yang akan terbit di 10 tahun kemudian gitu. Jadi di tahun itu belum ada, tapi dia sempat persen sih. 10 tahun kas nggar titeni. Bener ya, muncul bener. Hmm. Ya, seperti itu. Iya, 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 iya. Oke. Kita lanjutkan, Mas. Kaendran. Nah, ini Di apa Kasmaran Mas? ya. Kaendran. Ya, itu banyak lagu-lagu melo itu Mas sekarang. Nah, itu tanda-tanda zaman atau jongko apa itu Mas? Zaman seperti ini nih. Kan kalau di dalam Jongko itu ada cerita bahwa besok bakal munculnya endah-endah Kang Sekar Kahendran. Gitu loh Pak Marius. Besok akan munculnya banyak lagu-lagu yang sangat indah, yang enak didengarkan oleh panca indera. Itu bukan, maksudnya Kahendran di sini bukan kayangannya Bathara Indra, karena kata kayangannya Bathara Indra kan kayangan Hmm. di sini adalah penjelasan bahwa besok akan banyak lagu-lagu yang bisa yang enak untuk didengarkan oleh panca indera manusia. Maka ditulis oleh leluhur kita bahwa besok kalau akan mengukure zaman Kolobendu, akan berhentinya zaman Kolobendu itu di salah satu ciri-cirinya bahwa akan banyak gending-gending Sekar Kaendran gitu. Kak Pak Maris yang dipilih Pak, yang itu lagu apa sih? Malah gak ngerti. Itu saya mengartikannya ya, Kaendran itu kayangan gitu Mas, tempatnya bermukim para dewa-dewa bidadari gitu. Ya, Bukan ya? kalau kayak kata beliau bidadari dan sebagainya, tapi kan Kaindran itu yang dimaksud Kaindran di sini bukan tempatnya Bathara Indra, tapi tempatnya indera kita, bahwa itu sesuatu hal yang enak untuk dilihat dan didengarkan oleh indera kita. Makanya indah-indah Kang Gending Sekar Kaindran gitu kan. Seperti itu. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, Mas, kalau ini satu lagi, nah ini ada Wong Cino gila-gilo ini apa Mas pengertiannya? Cerdas loh Pak Ini Marisa, tanda-tanda pinter bener nih sekarang ya. Jadi tanda-tanda zaman kan saya mensummarize dari Mas Agung ini terus ganti saya minta perjelas karena kaitannya dengan jongko itu tadi kan ya. ya, ketika Cina dianggap sebagai penyebab awal dari suatu musibah, maka kemudian kan dia berusaha menolak kan Pak, berusaha menyatakan tidak. Diserang dari manapun, banyak negara yang menyalahkan mereka sekalipun, mereka akan ngomong bahwa bukan saya gitu kan. Itu kan artinya dalam bahasa Jawa kan menolak itu biasanya menyatakan tidak itu biasanya kan ditandai dengan geleng-geleng kepala kan. Dalam bahasa Jawa Hmm. kan gila-gila. Jadi wong Cina gila-gilo itu artinya kan besok loh ya TNI ketika orang Cina sudah mulai saya di sini bukan ngomong perkara orang Cina di Indonesia ya orang Tionghoa di Indonesia tapi negara ya Pak ya. Hmm. Jadi besok akan negara ini itu akan jadi pusat masalah dan kemudian dia akan berusaha ngeles gitu misalnya ngeles Hmm. ngeles untuk akan tidak bukan gue kok bukan aku loh bukan aku gitu malah nuduh sana Hmm. nuduh sini gentian gitu kan itu kan artinya Wang Sino gila-gila gitu kan dan itu satu rangkaian jongko Pak jadi tidak terputus dari jongko yang lain dari serat-serat yang ada. Artinya menunjukkan bahwa nenek moyang kita sangat-sangat tahu, sangat-sangat paham bahwa besok akan terjadi seperti ini gitu. Maka Hmm. dipersiapkan benar-benar bisa untuk mengatasi ini semua, bukan orang yang hanya ngaku-ngaku saja gitu. Iya, 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 iya. Ini Ini Pak ada Maris yang kok nanya
Bisa ini emang baca di serat apa, Pak? Kok sampai anu? Atau Eh, itu langsung ya saya langsung cari info. Enggak, ini saya balik aja karena selama ini kan saya nggak pernah nanya, makanya ganti saya sekarang yang ini nanyanya kan apa namanya kan Mas Nogo kadang-kadang gitu. Nah ini saya nggak, saya ganti ganti saya yang nyari-nyari gambar gitu sambil sebetulnya ini saya mau mengaitkan nama pilkada. Oke Mas, ada tinggal 10 menit. Ini ada satu lagi. Nah ini oke. Ini saya menemukan gambar. Nah, ini bunyinya gini, Mas. Ndungkari gunung-gunung kang geneng-geneng podo jinugruk. Parandene tan ono kang nanggulangi wedi kalamun sinembur upase lir wedang umop. Nah, ini kan gunung meletus atau apa, Mas ini? Kaitannya apa ini sama tembok Cina juga ini? Itu udah tahu. Bikin gambar itu sama tuh buat Cina. Pak Maris nemu gambar ini dari mana, Pak? Apa sudah Ada ada deh. orang yang wah, ini akan ada hubungannya sama itu bahwa Satrio Piningit akan muncul dengan peristiwa itu gitu. Pak Maris bisa ngerti Oh, dari mana? ini sebetulnya rahasia ini. Cuman biarin aja Mas Agung saya tes sekali-kali kan saya harus dari saya gitu. Di Oh luar iya. makanya kan di luar pakem udara kan tadi kan. Nah, itu karena kaitannya dengan gunung meletus ini Mas sama awan Jadi gitu. nenek moyang kita sudah tahu bahwa besok itu ada satu negara yang namanya Kadipaten Belambangan. Saya nggak menyebut nama yang lain ya, Kadipaten Belambangan. Kan dikatakan Belambangan udah ngerti kan karena seluruh wilayah apa seluruh keratonnya dan benderanya dikasih warna merah semua. Bahkan rajanya pun pada senang pakai warna-warna merah itu yang artinya warna-warna nantang gitu kan. Ini Hmm. akan bikin huru hara dan huru hara ini akan melebar sampai mana-mana. Dia akan mau semena-mena terhadap banyak negara. Maka untuk menghentikan itu, nenek moyang kita kemudian salah satu aji-ajinya ya, yang namanya Nogo Tawa Angin itu ditidurkan, kemudian ditandain ditandain dengan atasnya adalah tembok panjang. Kenapa kok ditandain dengan tembok panjang? Karena kalau tiap taruh tembok panjang kan supaya tidak ada orang tinggal di situ gitu kan Pak. Sehingga pada saat itu nanti dibangun terus mulai ngamuk-ngamuk kemana-mana, ya itulah tadi yang bisa mengendalikan itu cuma satu orang gitu loh. Ya mari kita tunggu aja bahwa nanti ini kalau Nagota Angin udah bangun beneran, ya berarti dia akan muncul gitu kan. Ya bisa nggak juga dong Hmm. sampai di situ gitu. Jadi makanya pembuatan tembok Cina ini jadi nggak masuk akal kalau dipakai untuk menghadang suku Tartar. Kalau dipakai untuk menghadang pasukan Tartar dan sebagainya itu kan seharusnya ya pembangunan tembok tidak sampai sekian ribu tahun, tidak sampai sekian generasi. Harusnya yo, perangnya sekarang maksud temboknya selesainya sampai kapan gitu loh. Ratusan tahun kan nggak masuk akal toh Pak. Harusnya kan ini ada sesuatu yang ditaruh di bawah sana gitu loh. Akan munculnya Satrio Piningit dengan menggunakan kekuatan itu sudah ada dalam Hmm. jongkok mereka dikatakan dungkari gunung-gunung karena apa yang memang muncul drul gitu kan keluar dari situ dan Pak Maris juga bisa melihat dari beberapa pertanda zaman yang sudah mulai muncul saat ini bahwa sudah mulai muncul beberapa ular kobra. Kenapa yang muncul ke ular kobra yang bisa nyembur, ya kan Pak? Itu kan menunjukkan bahwa nanti akan ada loh yang bisa nyembur yang lebih besar lagi gitu. Dan ini nggak akan bisa dilawan karena itu sangat besar dan panjangnya aja mungkin puluhan ribu kilometer panjangnya. Jadi nenek moyang kita itu nggak main-main. Kalau kalau mau melawan ya silahkan gitu. Tapi ini kekuatan yang seperti ini tidak akan dimiliki negara lain. Dan itu memang sudah sengaja dipasang. Dan ini Hmm. semua adalah kendali dari orang yang akan dimunculkan dibantu oleh tiga negara yang saat ini tidak bisa kita lihat. Gitu, Hmm. bahwa negara itu ada saat ini. Iya, 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 Terus iya. awalan akan munculnya apa kumandangnya Watu Hitam, filmnya Perlo Gabus. Kan Apa Batu itu Hitam Mas itu artinya?
Batu hitam itu kan batu yang warna hitam itu kan batu yang berat toh Pak. Jadi kalau misalnya taruh di dalam air apa di atas air pasti akan tenggelam. Gabus itu kan ringan. Saking ringannya gabus itu seharusnya dia ada muncul ke permukaan air. Nah setelah itu muncul akan terjadi kebalikannya, akan timbulnya watu hitam silume perahu gabus gitu. Jadi yang berat malah akan ngambang, yang ngambang malah berat gitu. Ya, makanya kan Semar kalau ngamuk kan begegek saat itu, mel itu kan itu akan um, ning kaya banyu, nang kaya watu gitu kan. Jadi ini memang ya nanti aja kita lihat aja kan ini harusnya sudah nggak lama Pak kalau melihat dari YouTube. Ya. Cuman masalahnya kan secara kalender kan kita nggak ngerti ya karena perbandingan kita dengan mereka itu kan mereka punya kalender yang nama-namanya tidak kita ketahui. Cuma pengumuman Peti, Sasi, Palguno, Buku Tambir itu ada di kapan ya kita tidak tahu. Jadi ya nanti sebaiknya kita tunggu saja. Tapi kalau melihat dari semua gejala tadi, mulai dari WP putih dan sebagainya itu memang sudah ada semua kan satu persatu sudah pada muncul. Ya, belum muncul yang Pak Mario sebutkan tadi ada dua kan jamur tipe sama ini yang belum muncul gitu. Oh, jadi yang ada yang sudah WW gombel segala tadi sudah terjadi. Nah, yang ini yang ini belum terjadi ya gitu ya. Ini belum bangun ini apa namanya apa naganya masih ngumpet. Oke, Mas. Ini waktu mendesak. Ini terakhir, Mas. Jadi saya mau cerita. Ini pertanyaan terakhir nih. Coba saya tes Mas Agung nih ngerti atau enggak. Ini jadi saya punya Mas. Tempo hari ini naga nih. Ya, ini seperti ini. Nah, ini asli. Ini bukan bohongan. Jadi saya punya ini. Nah, kan tadi pecut samandiman kan ya. Tadi disebut terus kemudian ini ujungnya nogo. Jadi ini besi kuning, ada ceritanya Mas. Ini waktu tinggal 3-4 menit, nggak apa-apa lah Mas ya. Jadi saya ini kan Sekjen Pawargo Mas. Sekjen Pawargo itu Paguyuban Warok Ponorogo, warga sebenarnya Mas. Nah, saya dulu suka ngelakoni macam-macam. Nah, kemudian tahun lalu, gitu, saya ini dicalonkan versi Mapstos itu nomor 1 Mas, calon bupati. Nah ini lihat ini detik.com ya, ini valid loh, ini validitasnya. Jadi kalau diketik nama saya calon bupati nggak kelihatan, ini Mas, ini ini nggak kelihatan Pak, nggak kebaca. Gak kebaca, ya udah saya ceritain deh. Pokoknya gini, pokoknya ceritanya. Jadi tahun lalu teman-teman pengen saya maju jadi bupati ceritanya. Nah terus bikin survei itu tanpa ngomong ke saya. Nah saya nomor 1, tapi bupati ketoprak nih Mas, bupati maksudnya versi medsos. Nah ini mengalahkan yang incumbent sekarang dan yang katanya yang mau menang sekarang lagi dihitung nih malam ini. Nah terus saya punya metode dong Mas. Saya waktu itu ngelakoni. Nah, terus saya dapat ini. Tapi gini dapatnya. Jadi dulu ini ada isinya. Sekarang udah kosong Mas. Ini kan tadi pecut samandiman kan tadi. Nah, terus kemudian ternyata saya mendapat wisik lah katanya bahwa saya nggak cocok gitu. Akhirnya saya mundurkan diri. Dan mungkin secara logika memang mungkin benar ya gitu. Rekan-rekan cek aja nama saya Bupati Ponorogo 2020 gitu. Ini survei 14 Agustus 2019 ini. Nah akhirnya saya di-approach oleh beberapa parpol dan kemudian ada wartawan banyak Mas nelponin saya minta ya apa namanya konfirmasi gitu. Terus kemudian saya jawab enggak. Nah awalnya sebetulnya ini besi biasa Mas ya, tapi ternyata mungkin sekarang saya lagi ada connect lah mungkin dengan leluhur itu. Tiba-tiba ini ada isinya, tapi sekarang udah kosong lagi gitu. Nah,
pertanyaan saya sebenarnya di dalam tradisi kita ya, di dalam pilkada, dalam apa namanya nyalon bupati, wali kota, bahkan presiden itu selalu ada ritual-ritual. Nah, karena saya dulu SMP SMA di Ponorogo, jadi di dalam ritual jatilan itu ada namanya seblak pecut, Mas. Seblak pecut. Nah, biasanya itu apa namanya disabetkan ke 4 penjuru mata angin, Mas. Nah, mantranya bunyinya gini, Mas. Ini saya tes nih, coba Mas Agung ngerti atau enggak ini kan. Kopat kapitolir kadyo buntut ulo tapak angin, keno panyambuking pecut samandiman, bakal ajur mumur kadyo beleduk. Nah, ini artinya apa? Nah, samandiman ini ternyata apa namanya diartikan juga oleh Rihanna, Mas. Penyanyi Rihanna itu loh, Mas, itu Sam and a Diamond gitu. Nah, itu lagunya Rihanna itu kan Sam and Diamond. Nah, itu Sam and Diamond. Nah, ternyata jadi Samandiman ternyata itu Sam and Diamond gitu. Nah, ini apa, Mas? Coba penutup ini udah jam 10 ini. Nanti mati ini IG-nya. Oke, Mas. Ini artinya apa, Mas? Itu mantra, salah satu mantra jatilan di Ponorogo kan, yang menunjukkan bahwa pecut itu bisa dipakai untuk mengendalikan sesuatu yang makhluk halus kan. Nah, ini kan pecut ini harusnya dimiliki oleh Satrio Piningit tadi untuk mengendalikan Sinogo Tapak Angin tadi gitu. Jadi di sini, makanya ada kata-kata tadi apa ya kata-katanya di depan Pak Marius sempat nyebut bahwa buntut ulo tapak angin, kopat kapitolir kadyo, buntut ulo tapak angin kenopa nyambuking pecut samandiman. Sebetulnya ini panjang lah ceritanya karena saya lagi nulis novel tentang reog juga ini. Saya pengen ngetes aja Mas Agung. Jadi kan ada pernyataan bahwa kopat kapit pecutnya itu nanti akan kopat kapit untuk mengendalikan si ini supaya arahnya sana kesininya tuh tepat gitu loh Pak. Jadi yang mau dirubuhin atau mau dihancurkan ya daerah-daerah situ saja gitu. Jangan sampai kemudian salah sasaran kemana-mana gitu. Sebenarnya berarti itu sudah ada ditunjukkan dalam mantranya orang Ponorogo ya. Dalam mantranya orang Ponorogo itu sebenarnya termasuk jongko yang disembunyikan dalam mantra itu karena banyak jongko juga yang disembunyikan dalam lagu-lagu anak-anak kan malahan disembunyikan dalam hal-hal yang kita nggak duga, cerita rakyat kecil dan sebagainya gitu yang kita nggak pahamin tadinya, tapi kalau diturutin bener-bener ya akan kelihatan gitu. Karena memang pecut Samandiman itu punyanya Bathara Wisnu kan, Bathara Wisnu namanya Sang Hyang Suman atau ketika nama pecutnya Sang Samandiman itu digunakan untuk mengatur jagat dan ketika ini kan memang di akhir dari surat Jongko itu kan sebelum akhir deh ketika kondisi yang ditunjukkan tadi sudah terjadi ada pernyataan bahwa Sang Hyang Bathara Wisnu sampun waspodo menawi jagat badhe risak terus badhe tumandang gitu kan. Itu kan itu gimana ternyata ada di suratnya orang Ponorogo gitu. Menunjukkan di situ. Jadi nanti harusnya begitu. Versi menyan saya loh Pak ya, tapi mungkin kalau versi orang lain kalau versi sejarah Mas, pecut Samandiman ini miliknya Klono Sewandono Mas. Prabu Klono Sewandono yang Patih Bujangganong itu. Tapi ini versi cerita ya, gitu. Artinya Mas Agung punya versi menyan lain. Karena Oke Mas, 1 menit Mas, 1 menit. Oke. Jadi pada dasarnya gini Pak ya, ini tadi kan jadi bicaranya kita melenceng jauh dari Armada Mandala Udara, tapi ya nggak apa-apa. Karena yang terakhir ternyata masih nyambung dengan Armada Mandala Udara yang tentang Nogo Tapak Angin. Ya kita sama-sama kita menunggu ketika orang Cina gila-gila dan makin gila mereka nanti, ya berarti memang sudah saatnya Belambangan harus dihajar dengan menggunakan itu. Nah itu ya kita tunggu nanti ya. Tapi yang paling penting bagi saya sih sebaiknya secepat mungkin pemerintah itu memindah ibu kota karena bagaimanapun juga negara tanpa ibu kota itu tidak baik ya.
Gitu. Ya semoga pernyataan saya salah, tapi di sini pemerintah tidak wajib mendengarkan saya, jadi tidak didengar juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak saya sebagai warga negara pernah mencoba memberitahukan. Jadi kalau misalkan itu terjadi, ya saya sudah tidak salah. Leluhur tidak bisa mengatakan saya salah karena sudah memberitahu dan tidak didengar. Tapi kalau mau didengar, sebaiknya secepat mungkin ibu kota dipindah. Gitu Pak. Ini bukan karena Mas Agung pengen dijadiin konsultan Bappenas ya, enggak ya Mas ya? Enggak. Lalu saya ngapain konsultan Bappenas Pak? Oh, dengan modal saya sudah deket. Lebih ke sana. Karena di sana apa-apa lebih ada, di negara kita kan tidak semuanya ada. Gitu. Oke Mas. Jadi kita tetap jadi menjaga Atlantis saja ini ya. Tapi ingat loh, tadi saya tagih sampai 2024 nggak boleh event ini nggak boleh berhenti. Jadi Mas Agung harus ngomong selama 10 hari berturut-turut 24 jam. Oke Mas, salam menyam Mas. Terima kasih rekan-rekan yang mengikuti acara ini. Kita ketemu minggu depan, Rabu depan. Oke Mas, selamat malam. Ya.